Halo Sobat Kampus, mahasiswa-mahasiswi Universitas Budi Luhur. Bersama gue Adam Sumantri yang bakal ngobrolin seputar anak muda di zaman sekarang. Keresahan kita yang bakal kita bahas kali ini yaitu mereka yang selalu nge-scroll gak jelas tanpa tahu arah, gak tahu apa yang mereka cari sih sebenarnya. Di sini gue gak bakal ngobrolnya sendirian. Di sini juga ada temen gue juga, 2 orang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ataya Anindita. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nomi Altia Firda. Nah Dam, emang hari ini kita mau bahas apa sih? Oke, thank you. Kita mau ngobrolin tentang keresahan anak muda tadi tuh. Tapi sebelumnya gue pengen nanya nih ke kalian. Biasanya kalau kalian di sosial media itu ngapain aja sih? Kalau aku tuh biasanya sesuai mood teman-teman. Kayak, misalnya hari ini aku pengen ya nontonnya yang fun-fun aja. Nah biasanya aku nonton konten Ria SW, food vlogger, atau kalau misalnya aku mood untuk nonton yang horor-horor, aku nonton di Omara untuk cerita-cerita horor gitu. Kalau aku ya, kalau lagi makan aku nonton Winda Basudara. Biar enak aja. Seru gitu ya, sambil makan, nonton gitu ya. Iya bener banget. Kalau gue sih kadang-kadang suka dengerin musik kan, musik pop, musik yang hits gitu, yang lagi rame-rame aja lah di TikTok. Karena kan pas gue nge-scroll tiba-tiba ada aja yang bikin gue nge-scroll gitu. Ini juga menariknya, sosial media itu kalau dipikir sudah menjadi identitas diri loh. Yang tadi kamu sebutin, kamu suka ini, Naomi suka ini juga kan. Dan gue penasarannya soal itu sih, menurut kalian gimana? Iya, aku juga kepikiran kayak gitu, kayak kenapa bisa apa yang kita tonton tuh bisa menjadi identitas diri kita gitu ya kan? Tapi itu kayak ciri khas kita sih. Karena kebiasaan kita aja gitu ya, makanya orang-orang mengenal identitas kita tuh dari apa yang kita tonton gitu ya. Tapi kalau kalian buka sosmed itu, apa yang pengen kalian cari langsung udah keluar gak sih? Iya bener, bahkan belum aku cari pun baru kepikiran kadang keluar gitu di FYP gitu misalnya. Aku juga bingung kenapa bisa kayak gitu. Sadar gak sih? Ini tuh bukan soal diri kita doang, tapi ada yang berperan di baliknya. Perannya soal media, bener gak sih? Bener, jadi mungkin ada algoritmanya juga ya, apa yang Iya. kita cari itu akan keluar terus kan. Nah itu makanya hari ini spesial banget. Kita nggak akan mendengarkan dari sudut pandang mahasiswanya doang nih. Nih kita juga bakal ngedengerin sudut pandang dari medianya itu sendiri. Oke, sekarang kita kedatangan tamu dari LMK. Boleh disebutin bang namanya siapa? Nama gue Jose Lorenzo, gue dari LMK sebagai dokumentasi. Oh, jadi apa yang dokumentasiin gitu? Enggak, jadi kalau di LMK itu masuk ketika lu udah awalnya itu kan dia lab media komunikasi ya. Yes. Dia tuh lab yang mewadahi anak-anak broadcasting. Pokoknya bagian-bagian FPDK lah yang mau belajar tentang broadcasting, dari kameranya, dari segi media sistemnya gimana dan segala macamnya sih yang berhubungan dengan broadcasting. Nah itu ntar anak-anaknya belajarnya di lab. Jadi artinya kayak lab gitulah. Oh, gitu. Belajar apaan aja sih bang di LMK? Nah, jujur karena gue sebenarnya anak teknik elektro. Buset. Nah bisa masuk ke LMK tuh karena waktu itu iseng aja nih. Iseng daftar LMK, masuk nih di lab media komunikasi. Nah kalau bilang di belajar, gue nggak terlalu tahu sih fokusnya belajar apa aja. Karena kan gue nggak terlalu fokus di bidang broadcasting. Karena kan LMK sebenarnya buat wadah buat anak-anak broadcasting sama FPDK. Nah tapi kebetulan kalau misalnya di LMK biasanya itu kita belajar gimana cara live streaming, gimana caranya ngambil gambar atau ngambil video yang bagus, sama ya kadang kalau misalkan ada project-project kita bikin film sih. Biasanya anak LMK tuh isengnya bikin film atau nggak bikin konten-konten yang seru gitu sih. Oh gitu. Berarti emang bener-bener megang kamera terus ya anak LMK itu ya? Kalau misalkan dibilang megang kamera terus sih, ada yang tugas megang kamera, ada yang megang live streaming terus, tapi semuanya di rolling sih kalau di LMK. Jadi semuanya dapat kebagian gitu, dapat ngerasain kapan jadi operator, kapan jadi bagian dokumentasi, gitu-gitu sih. Oke, jadi yang saya tangkap nih, LMK itu adalah bagian dari medianya kampus gitu. Kalau dulu awalnya tuh sebenarnya dia lab media, jatuhnya lab buat anak-anak praktek belajar gimana nanti di dunia kerja, lab kan awalnya. Nah kalau misalnya dibilang sekarang media kampus itu kayaknya sih itu bukan
belum tahu sampai situ sih udah jatuh jadi media kampus atau gimana, soalnya kan belum ada resminya. Cuman sekarang namanya masih LMK gitu sih. Jadi kalau bisa dibilang media kampus, overall emang bisa dibilang media kampus karena semua acara tuh diliputnya pasti sama LMK gitu. Tapi kan Bang ya, kalau gitu yang saya tangkap nih, media kampus itu adalah media yang serius gitu. Biasanya dianggapnya tuh kaku, baku gitu karena buat mahasiswa-mahasiswa baru. Bener gak sih Bang? Tanggapan lu gimana? Menurut gue nih kalau berdasarkan pandangan pribadi ya, media kampus itu nggak kaku sih. Soalnya di BL tuh banyak media kampusnya juga. Contohnya ada Radio Budi Luhur, itu juga media. Ada Budi Luhur TV yang lagi naik nih, Budi Luhur TV itu juga media kampus. Nah kalau di LMK mungkin bisa dibilang media kampus yang fokusnya itu untuk arsip atau dokumentasi kampus. Kalau tadi pertanyaan dibilang kaku, enggak sih, justru nggak kaku karena isi itu anak-anak muda yang udah ngikutin zaman lah, nggak kaku. Jadi mereka pasti ngikutin tren sih. Menurut gua nggak bakal kaku sih. Tapi kalau setiap acara kampus tuh kalau dilihat LMK tuh emang selalu sibuk ya karena selalu dipanggil gitu untuk meliput. Benar, itu bisa dibilang benar karena ya gimana lagi, karena kan biasanya yang punya alat atau ya jatuhnya ibaratnya satu-satunya di Budi Luhur yang mungkin alatnya udah mulai lengkap itu di LMK sih gitu sih. Jadi makanya ya udah setiap acara LMK pasti turun buat liputan gitu. Oke, jadi LMK ini juga ngikutin tren juga kan Bang ya? Ikutin tren. Mereka juga bikin konten-konten menarik. Kalau kalian jangan lupa sering-sering lah ikut lihat sosmednya Lab Media Komunikasi di Instagram atau TikTok. Oke, ini media apa namanya Instagramnya LMK deh. Ya, Lab Media, Lab Medcom nggak usah, Lab Medcom namanya. Berarti itu namanya ngikutin banget ya algoritma anak-anak muda zaman sekarang. Susah nggak sih Bang ngikutin algoritmanya mereka? Kalau dibilang susah sih sedikit lah. Kenapa? Karena kan konten-kontennya itu kan apalagi udah trennya udah pasti dipakai semua orang kan. Iya. Nah, karena dipakai semua orang, susah nih buat mungkin bagian-bagian media antara RBL atau Budi Luhur TV atau LMK buat bikin konten yang berbeda dari konten-konten menarik lainnya lah buat di tren gitu sih kalau menurut gue ya. Jadi karena terlalu banyak tren dan orang udah pakai, anak LMK harus memikirkan ulang, betul. Harus secara tahu nih, kreatif gitu ya. Ide baru apa sih dari LMK yang bisa dikasih ke publik gitu sih. Itu sih mungkin tantangannya buat media-media kampus sekarang ya. Berarti memang harus berbuat kreatif ya. Benar, harus. Makanya cocoknya itu kan anak-anak Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif kan. Gitu. Bang, kalau gitu media kampus itu nyarinya engagement banget gak sih Bang? Engagement. Gue nggak terlalu tahu sih karena gue bukan fokus gue di bidang itu. Tapi kalau menurut gue mungkin ya namanya media topoksi utamanya kan biar terkenal gitu loh, biar publiknya dapat informasi. Nah, siapa yang dapat informasi kan publik. Wadahnya itu kan yang media-media itu sih. Cuman kalau dia nyari engagement pasti nggak sih, karena kan dia ya mau terkenal lah, topoksi utamanya, fokus utamanya sih menurut gue itu sih. Jadi untuk engagement itu pastinya semua orang mencari gitu ya. Pasti menurut gue sih. Kalau menurut gue pasti dicari engagement, entah followersnya, entah like-nya, entah komennya pasti dicari sih dari akun-akun sosmed sih pasti nyari sih gitu. Karena memang itu pondasi utamanya gak sih untuk mencari followers gitu ya. Ya biar terkenal sih, benar-benar itu isi. Intinya sih ya biar terkenal. Oke, jadi ini mohon maaf ya Bang, perlu nggak sih Bang kalau media kampus itu dibentuk? Kan sekarang kan udah banyak banget media di luar sana, jadi kan kalau pengen nyari info bisa ke mereka-mereka aja yang udah rame. Jadi perlu nggak sih media kampus ini sebenarnya? Kalau misalkan dari pandangan pribadi gue lagi, media kampus tujuan utama dia apa dulu nih media kampus? Apakah mengenalkan kampusnya? Apakah ingin berbagi informasi dengan publik entah dari luar kampusnya? Tujuannya dulu sih menurut gue. Tapi kalau misalnya pertanyaannya perlu atau nggak perlu, ya tergantung sih. Gue nggak bisa mastiin harus perlu atau enggak, karena kan tergantung tujuannya lagi apa gitu sih. Oke, jadi gue punya keresahan lah karena sekarang kita udah di era digitalisasi, banyak buat media.
anak muda sekarang udah megang teknologi semua, tapi banyak mulu sih bang yang kegocek sama berita-berita receh, sama berita-berita murahan, berita-berita hoax, yang high speed. Tanggapan lu gimana sih bang? Tanggapan gue ya. Iya. Gue sih jujur, gue orang itu bukan yang nggak terlalu ngikutin tren sih. Jadi gue misalkan di IG nih, justru misalkan lagi nongkrong lah sama teman kan, teman gue bilang ada berita baru nih gini, gue nggak tahu, gue ketinggalan. Serius gue ketinggalan. Entah kemarin apa sih gosip-gosip siapa tuh yang selingkuh gitu, gue ngikutin lah. Cuman kalau misalkan berita-berita tentang Indonesia gue mesti ngikutin, kayak misalkan Sumatera kemarin bencana segala macam, gue mesti ngikutin berita-berita gitu. Tanggapan gue ya, gosip-gosip receh ya, gak usah ditanggepin lah tuh. Jangan ditanggepin lah, nggak jelas itu cok, nggak ada yang bener itu mah menurut gue ya. Jadi untuk kakak sendiri, kalau misalnya tren yang gosip gitu-gitu kurang menarik ya. Jadinya makanya nggak bener-bener ngikutin gitu. Sama sekali bener. Berarti yang selingkuh-selingkuh itu nggak tahu tuh kronologinya gimana. Gosip apa be yang menyebar tuh gue nggak tahu. Cuman kalau misalnya kayak tentang berita-berita di Indonesia gimana, kondisi sosial di Indonesia atau kondisi alam di Indonesia, gue mesti ikutin lah. Karena biasanya kalau di sosmed tuh di IG apalagi, gue ngikutinnya National Geographic gitu-gitu sih. Yang maksudnya yang masih enak lah buat dibaca gitu sih. Berarti yang berbobot ya intinya. Iya, gue nggak tahu ya, mungkin bisa gitu juga, mungkin yang berbobot ya, bisa jadi yang berbobot. Siap bang, yang berbobot gitu. Nah, anak muda sekarang nih, mirisnya kebanyakan mereka yang follow akun yang nggak jelas informasinya dari mana. Bener. Jangan marah dulu sih bang, karena mereka juga nggak suka digurui kalau ngomong gitu kan. Bener. Mereka, udah kan. iya, mereka kan lebih sukanya diajak diskusi atau dirangkul gitu kan. Solid banget lah pokoknya. Di zaman kakak gitu gak juga sih? Iya kan gue masih seangkatan ya sama kalian ini kan, ya bisa dibilang anak mudanya sekarang gadgetnya mereka mau nggak mau ada beberapa yang suka dengan gosip, ada beberapa yang suka dengan fokus-fokus tertentu, atau enggak ada yang kayak ya udah acu-acu aja sih, acu nggak acu maksudnya gitu. Tapi menurut kakak dengan Gen Z yang sekarang yang susah banget diatur gitu dalam bermedia sosial tuh, ada aja yang mereka lakukan di luar batas gitu. Itu gimana? Gimana ya, ntar kalau gue komen dibilang so milenial, tapi gue juga Gen Z. Justru kadang gue juga emang mikir sih, ini kenapa sih Gen Z yang seumuran gue aja susah banget buat diatur, atau enggak di medsos itu parah banget Gen Z intinya kan ya, kalau bisa dibilang Gen Z. Nah gue juga nggak tahu sih kenapa bisa kayak gitu tuh, gue juga nggak tahu. Kalau kadang nih gue kan biasanya ada teman gue yang Gen Z ya, kayak postingan sesuatu aja nih di komen sampai diratain sampai dibungkam beneran lah. Nah itu kadang gua ini ngapain sih secapek-capek itu ya, ganggu banget tuh, ngapain sih repot. Ya udah kalau ada berita lewat kagak suka skip aja, kagak usah di dislike, di blok apa di komen. Nah itu apa banyak harus dikerjain sama Gen Z kan. Cuman kalau tanggapan gue sih nggak ngerti sih gue Gen Z juga kenapa bisa kayak gitu tuh. Entah karena ya mungkin dia mau mengekspresikan emosionalnya mungkin ya. Iya mungkin kali ya bang ya. Tapi nggak tahu juga sih ngapain juga mereka. Benar, gue juga nggak jelas ya. Nggak ngerti juga temen gue kenapa kayak gini sih gitu. Gue sebagai Gen Z juga heran juga sama Gen Z. Nah, kamu sebagai Gen Z gimana nih? Heran nggak sama orang-orang yang kayak gitu? Iya, kadang aku juga kesel sih sama orang-orang yang komentarnya itu di luar nalar gitu, apalagi sering ngebawa-bawa hewan. Ya gitulah Gen Z, mohon dimaklumi kata gue mah. Aman sih bang, aman. Oke, thank you banget obrolannya, thank you banget. Jadi kalau kita rangkum sebenarnya sosial media itu lebih banyak membantu kita dalam mencari informasi. Di era digital ini kitanya malah terlalu sibuk mencari sesuatu di sosmed sampai lupa apa yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi ya kalau di sosmed diambil baiknya, dapat informasi ambil, yang jahat ya udah dilewatin aja, nggak usah sampai wah banget sampai marah-marah, nggak usah sih menurut gue. Kalau dari gue sendiri ya gitu sih. Thank you bang, thank you. Itu tadi pertanyaan terakhir yang menutup perjumpaan kita kali ini. Oke, bagaimana tanggapannya? Thank you banget udah ngasih tanggapan. Kasih banyak. Kawan-kawan. Boleh nggak sih bang? Satu aja buat anak Gen Z yang suka nge-scroll sembarangan. Anak Gen Z buat scroll Miskin Kids mungkin.
Mikir kids. Mikir kids itu Jangan berlebihan kids. mungkin mikir dulu baru melakukan sesuatu gitu sih. Oke, see you. Terima kasih banyak. Thank you.